Lydia Madang, biasa dipanggil Lydia, saya dari kelas 11F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, khususnya peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi dan dukungan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Yang pertama itu ada latar belakang proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Kekalahan Jepang membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kesempatan ini tidak ingin disia-siakan oleh para pemuda Indonesia. Mereka mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa menunggu izin dari negara Jepang. Kaum muda menginginkan kemerdekaan yang murni dari bangsa Indonesia sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Yang kedua itu peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa ini terjadi karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, tujuannya itu agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Jadi, peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Setelah melalui perundingan, akhirnya Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, perumusan teks proklamasi. Jadi, perumusan teks proklamasi pada malam tanggal 16 Agustus 1945 di Rumah Laksmana Tadisi Maeda. Soekarno dan Hatta dan Ahmad Suebarjo menyusun teks proklamasi. Konsep teks ditulis tangan oleh Soekarno dan kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Nah, isi teks dari proklamasi tersebut sangat singkat tetapi memiliki makna yang sangat besar. Teks tersebut menyatakan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan akan diselenggarakan dengan cara yang saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang keempat, pembacaan proklamasi. Pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsan Timur nomor 56, Jakarta. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, upacara berlangsung sederhana tetapi penuh makna. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan oleh Latief Hendraningrat dan Suhud. Sejak saat itu, Indonesia resmi menjadi negara merdeka. Yang kelima, dukungan dan reaksi rakyat Indonesia. Nah, setelah itu proklamasi dibacakan. Berita kemerdekaan segera disebarkan melalui radio, surat kabar, dan dari mulut ke mulut. Rakyat Indonesia menyambut proklamasi dengan penuh sukacita dan semangat perjuangan. Di berbagai daerah, rakyat mengambil alih-alih kantor pemerintah dari tangan Jepang. Mereka juga membentuk laskar-laskar perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Nah, dukungan rakyat menunjukkan bahwa proklamasi bukan hanya milik para tokoh, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Nah, kemerdekaan diperjuangkan bersama-sama dengan semangat persekutuan. Yang keenam itu makna proklamasi. Makna dari proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting, yaitu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan, sebagai pernyataan resmi kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka.
Yang berikut sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir itu sebagai tonggak lahirnya pemerintahan dan konstitusi Indonesia. Nah, jadi teman-teman, proklamasi juga mengajarkan kita nilai persatuan, keberanian, dan cinta tanah air. Jadi kesimpulan dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi melalui proses yang penuh perjuangan. Nah, peristiwa Rengas Dengklok, perumesan teks proklamasi hingga pembacaan pada 17 Agustus 1945 merupakan rangkaian sejarah yang sangat penting. Dukungan rakyat Indonesia juga menjadi bukti bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan bersama. Nah, oleh karena itu teman-teman, sebagai kita generasi muda, kita harus menghargai jasa para pahlawan dengan belajar sungguh-sungguh menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.